Halo, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kita bertemu kembali untuk membahas satu materi muatan ilmu pengetahuan alam, yaitu rangkaian listrik. Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting dan tidak dapat terhindarkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan, hampir setiap peralatan dan barang yang ada di rumah memakai listrik seperti lampu, televisi, maupun kulkas ketika kabelnya dihubungkan ke dalam stop kontak, maka akan menyala dan berfungsi. Hal ini lantaran adanya energi dalam bentuk aliran arus listrik, di mana aliran listrik dapat dihubungkan melalui beberapa macam bentuk rangkaian. Rangkaian listrik sendiri sangat berpengaruh terhadap kuatnya arus. Setiap sumber listrik terdapat kutub positif dan kutub negatif. Jika kedua kutub dihubungkan dengan kabel, maka akan menghasilkan arus listrik. Arus listrik adalah aliran muatan listrik pada rangkaian tertutup yang mengalir dari tempat yang berpotensi tinggi atau kutub positif ke tempat yang berpotensi rendah atau kutub negatif. Satuan arus listrik itu sendiri adalah ampere. Rangkaian listrik merupakan gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sebuah sumber tegangan sehingga memiliki fungsi tertentu. Rangkaian listrik sederhana tersusun atas sumber listrik, kabel, lampu, dudukan lampu, dan saklar. Sumber listrik. Sumber listrik adalah alat listrik yang dapat menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Beberapa sumber listrik yang sering digunakan diantaranya batu baterai, akumulator atau aki, dinamo, dan generator. Kabel merupakan alat listrik yang berfungsi menghantarkan arus listrik. Saklar merupakan alat yang berfungsi memutus dan menghubungkan arus listrik. Berdasarkan susunan hubungan alat-alat listrik, maka rangkaian listrik tersusun dengan 3 cara, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen penyusunnya disusun secara berderet hanya melalui satu jalur aliran listrik. Ciri-ciri rangkaian seri yaitu: yang pertama, dipasang berderet tanpa cabang. Kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga lebih hemat. Ketiga, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan ikut mati. Keempat, lampu menyala lebih redup. Dan yang kelima, contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada lampu senter. Rangkaian paralel. Berbeda dengan rangkaian seri, rangkaian paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dihubungkan secara berjajar dengan satu atau beberapa cabang. Ciri-ciri rangkaian paralel adalah: pertama, dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Kedua, jika salah satu lampu mati, lampu lainnya akan tetap menyala. Ketiga, lampu menyala lebih terang. Keempat, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya lebih mahal. Yang kelima, contoh penggunaan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik rumah. Rangkaian terakhir adalah rangkaian campuran. Rangkaian campuran merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian campuran juga dapat digunakan di rumah-rumah. Demikian pembahasan materi mengenai rangkaian listrik. Pelajari dan pahami materi ini sebelum kita memasuki materi bagaimana cara membuat rangkaian listrik sederhana. Semoga materi kali ini bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.